Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alhamadi. Saya mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Tadris IPS. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah ilmu studi Quran yang diampu oleh Ibu Fakriyatus Sofa Alawiyah. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran itu adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan seni atau teknik yang dipakai ketika menerapkan kaidah-kaidah yang telah tertuang dalam metode. Metode penafsiran Al-Quran itu ada 4 metode. Yang pertama ada metode tahtili atau analitik. Yang kedua metode ijmali atau global. Yang ketiga ada metode muqorrin. Yang keempat ada metode maudi atau tematik. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu serta dengan dalil-dalil Al-Quran. Keutamaannya ilmu adalah dengan ilmu kita akan lebih mengetahui apa-apa yang ada di dunia dan juga mengetahui apa-apa juga yang ada di akhirat. Yang tertuang, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum muskum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di beberapa derajat. Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamanya orang yang berilmu itu diantaranya ialah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Orang berilmu takut kepada Allah. Orang berilmu akan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan nasihat-nasihat yang apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Larangan-larangan yang diberikan kepada anaknya yaitu, nomor 1 ialah larangan menyekutukan Allah. Yang kedua ada larangan perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf ralat. Yang ketiga, perintah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang keempat, ada larangan mengikuti orang tua yang musyrik namun tetap dipergauli dengan baik. Jadi jika ada orang tua yang berbuat musyrik atau keluar dari ajaran Islam, maka kita harus menjauhi, tapi harus tetap memperbaiki hubungan dengan mereka dengan baik. Yang kelima yaitu mendirikan sholat dan zakat. Yang keenam, jangan bersikap sombong. Yang ketujuh yaitu sederhana dalam berjalan dan jangan mengeraskan suara. Pertanyaan keempat yaitu, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi agama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Sebagai mahasiswa muslim atau sarjana muslim di kemudian hari, kita harus selalu menjalankan moderasi beragama. Ada beberapa alasan yang dibutuhkan saat ini untuk moderasi beragama. Yang pertama yaitu, Allah menciptakan manusia beragam dan berbeda dalam berbagai aspek, termasuk keyakinan agama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, walau syaa rabbuka man fil ardi kulluhum jami'a
Afa anta tadhkirun nas hatta yakunu mu'minin, yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki semua yang dimiliki keyakinan yang sama, dan bahwa Allah ingin memuji siapa yang suka memaksakan kehendak kepada sesamanya. Yang B, moderasi beragama diperlukan untuk menghindari ekstremisme dan liberalitas. Ekstremisme dapat melahirkan kekerasan dan diskriminasi, sedangkan liberalitas dapat mengarah pada kehilangan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, Allah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang teguh pada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan tidak menjadikan orang lain sebagai musuh hanya karena perbedaan agama. Yang C, moderasi beragama diperlukan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbuka bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa ja'ahum bihatahiyya ahsanah inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabili wa huwa alam bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka yang cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta dengan cara yang lebih baik, sehingga dapat membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Sekian jawaban dari saya. Jika mana ada kesalahan, tutur kata maupun perilaku, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.